Shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bersatu hati berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa kuasa Tuhan lebih besar, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau nyatakan bahwa Bapa, kami percaya akan rancangan bahkan waktu-Mu di dalam hidup kami. Bapa, Engkau selalu yang terbaik, tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Engkau menolong dan memulihkan kami, serta memberkati hidup kami hingga sampai saat ini. Kami percaya Bapa, bahwa waktu-Mu pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan Tuhan, sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari Bapak Ibu kita mau nyatakan bahwa bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari Bapak Ibu kita sekali lagi memuji nama Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya
Ibadah ini kita mulai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh dari permulaannya sekarang dan akan jadi Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, sudah 1 minggu kita berada di rumah, kita beraktivitas di rumah. Tapi kita tidak akan pernah lelah untuk melayani Tuhan. Kita tidak akan pernah lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk memuji nama Tuhan. Kita nyatakan bahwa jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita mau nyatakan bahwa jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan
siap dibangun, menjadi siap menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan duduk diam, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak David. Biarlah kita seperti sungai yang mengalir, yang merindukan air. Jiwa kita juga begitu rindu untuk firman Tuhan. Kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita rindu untuk berkumpul, bersekutu di dalam rumah Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan dan perisaiku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Dengan sepenuh hati Bapak Ibu, kita mau memujikan sekali lagi, seperti rusa yang rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku,
karena bersamamu Bapa kami bisa melewati semua. Biarlah perkenanan yang Engkau berikan pada kami bisa meneguhkan hati kami. Biarlah Engkau yang bertindak dan memberi pertolongan pada kami Bapa. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Mari saya mengajak untuk mempersiapkan hati untuk boleh menerima firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak untuk berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan memelihara memberkati kami hingga kehidupan yang baru di hari ini. Itu semua karena Engkau, dan kami berdoa pagi hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan yang memberkati kami Tuhan, walaupun melalui ibadah online ini Tuhan, biarlah karya Tuhan nyata atas kami untuk kami boleh belajar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan secara pribadi atas kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan melalui Yohanes 21 ayat yang 15 sampai dengan 19. Saya tidak akan membacakan semuanya, biar Bapak Ibu Saudara boleh membaca di rumah masing-masing dengan tema gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Ketika kita berbicara tentang kasih, aku mengasihi Tuhan. Ketika Petrus ditanya oleh Yesus, dengan mudahnya dia berkata, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Tetapi Bapak Ibu tidaklah mengasihi Tuhan itu hanya sekedar di bibir saja, tidak cukup dengan ucapan saja aku mengasihi Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, apakah kita benar-benar memahami atau mengerti apa yang diinginkan oleh Tuhan? Kasih yang seperti apa yang Tuhan mau? Nah, Tuhan rindu untuk setiap kita boleh memiliki kasih apa yang menjadi mau Tuhan, bukan apa yang menjadi mau kita. Kita mengerti semuanya di mana Petrus pernah berkata kepada Tuhan di hadapan para murid yang lain bahwa ia akan selalu mengikuti Yesus, bahkan akan memberikan nyawanya
bagi Yesus di dalam Yohanes 13 ayat 36 sampai dengan 38. Tetapi pada kenyataannya ketika Yesus sudah ditangkap, justru Petrus menyangkal 3 kali. Luar biasa, mengasihi yang diinginkan Yesus butuh action atau tindakan. Yesus sangat mengerti bagaimana kehidupan Petrus, karakter Petrus. Yesus mengerti bahwa Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi ketika Yesus bangkit, Yesus kembali kepada murid-muridnya untuk apa? Untuk memberikan kekuatan dan tugas memberitakan Injil. Tetapi sebelum semua itu Yesus menguji para muridnya, terutama Petrus. Yesus ingin Petrus mengasihi Yesus seperti yang diinginkan oleh Yesus. Pagi hari ini mari kita akan belajar bagaimana bukti kasih kita kepada Tuhan dengan cara menggembalakan domba-dombanya. Untuk menggembalakan dombanya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, di dalam ayat yang ke-15 saya akan bacakan. Di dalam ayat 15, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Yang pertama, kasih Tuhan dengan kasih yang terbesar. Jadi yang poin pertama, mengasihi Tuhan dengan kasih yang terbesar. Selesai sarapan, Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka?" Kata mereka dalam bahasa aslinya adalah tau. Memiliki 2 makna. Makna yang pertama adalah, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada orang-orang ini atau murid-murid yang lain? Makna yang pertama ini berbicara tentang konteks jauh, terdapat di dalam Matius 26 ayat 33. Petrus dengan lantang menyatakan kepada Yesus bahwa biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak. Sejak Yesus memanggil Petrus menjadi muridnya, Yesus sudah mengenal Petrus. Yesus rindu Petrus mengasihi Yesus tidak hanya di bibir saja. Yesus ingin Petrus benar-benar menyatakan kasihnya dengan tindakan yang nyata. Dan ini membutuhkan pengorbanan. Setiap kita pasti pernah atau bahkan sering berkata, "Aku mengasihi Yesus." Bahkan mungkin kita juga berpikir kalau hidup kita sudah lebih baik, lebih kudus dari orang lain. Bagi Tuhan tidak penting seberapa sering kita mengakui kasih itu, tetapi seberapa banyak pengorbanan yang sudah kita lakukan untuk membuktikan kasih kita kepadanya. Lalu yang makna kedua, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada barang-barang yang kau miliki? Seperti perahu, jala, ya. Jadi ini merupakan konteks dekat di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14. Ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid, Petrus dan murid-murid lain sedang menjala ikan di Danau Tiberias. Yesus menguji kesetiaan Petrus dengan pertanyaan yang sangat relevan dengan situasi saat itu. Apakah Petrus lebih mengasihi perahunya, jalannya, atau bahkan ikannya daripada Yesus sendiri? Tanpa kita sadari, sering sekali kasih kita kepada Yesus sudah terbagi-bagi. Maksudnya adalah kita fokus kepada pekerjaan, fokus kepada hal-hal yang mungkin dapat mengalihkan kasih Kristus yang terbesar itu. Bukan berarti tidak boleh bekerja, tidak, tetapi bekerjalah untuk Tuhan. Karena keberadaan kita itu semua karena Tuhan. Dan biarlah hidup kita sepenuhnya hanya untuk Tuhan, bukan untuk hal-hal yang lain yang kita senangi, atau mungkin handphone, atau mobil,
atau rumah, atau hobi kita. Tuhan ingin supaya kita mengasihi Tuhan, yaitu kasih yang terbesar, bukan untuk bagian yang lain, pekerjaan, barang-barang yang kita senangi, tetapi secara khusus untuk Tuhan. Ini yang menjadi utama. Lalu yang kedua, bagaimana, apa yang harus kita lakukan untuk kita boleh mengasihi Tuhan melalui menggembalakan dombanya? Yang pertama tadi dikatakan bahwasanya mengasihi Tuhan dengan kasih yang terbesar. Lalu yang kedua, mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dalam bahasa aslinya menggunakan kata agape, yang artinya mengasihi seperti Allah. Kata ini merupakan kata kerja sekarang bersifat aktif. Yesus menginginkan saat itu juga supaya Petrus mengasihinya dengan kasih Allah. Kata kasih yang digunakan oleh Petrus di sini itu berbeda rupanya. Dalam bahasa aslinya ketika Petrus mengungkap, ya aku mengasihi, rupanya kasih yang Petrus sampaikan adalah kasih phileo, kasih kepada seorang teman. Di dalam ayat 15 ini dengan terjemahan yang lain, The Living Bible, dikatakan Petrus menyampaikan, saya adalah temanmu. Saya akan bantu bacakan di dalam bahasa Inggris ya. Ya, kalau salah boleh diralat ya. Simon, son of John, do you love me more than this other? Yes, Peter replied, you know I am your friend. Sangat jelas di sini Petrus tidak membahas tentang kasih yang seperti Bapa, seperti Allah, tetapi kasih sebagai teman saja. Rupanya keberadaan Petrus, walaupun tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi posisinya dianggap sebagai teman sekerja. Dan Petrus itu bukannya tidak tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus ingin supaya saat ini juga kita sadar bahwa kasih yang diinginkan Tuhan dari kita adalah kasih agape, bukan phileo. Yaitu kasih yang tertinggi adalah kasih agape. Dan ini membutuhkan pengorbanan. Ada amin? Lalu poin yang ketiga, poin yang terakhir ini merupakan bonus setelah kita melakukan 2 poin di atas, yaitu mengasihi Tuhan dengan kasih terbesar dan mengasihi Tuhan seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Yang terakhir, mengasihi Tuhan dengan setia melayani Tuhan. Di dalam KBBI, kata setia berarti patuh, taat, tetap teguh. Setia melayani Tuhan berarti teguh melayaninya. Di dalam konteks ini secara khusus mengembalakan dombanya dalam situasi apapun. Yesus bertanya sebanyak 3 kali kepada Petrus. Artinya Yesus berulang kali menguji Petrus. Ketika kita melihat bahasa aslinya, pertanyaan terakhir Yesus pada Petrus menggunakan kata kasih seperti yang digunakan Petrus, yaitu kasih phileo. Pertanyaan Yesus yang terakhir inilah yang membuat hati Petrus sedih. Karena pada pertanyaan ketiga Yesus menggunakan kata phileo. Yesus merendahkan dirinya di hadapan Petrus dengan apa? Dengan menyamakan dirinya sebagai seperti Petrus dengan memakai kata kasih seperti kasih yang Petrus ungkapkan. Hati Petrus hancur karena Yesus yang sebelumnya sudah disangkalnya dan mati untuk dia rela merendahkan diri dengan langsung datang kepada Petrus. Bukan untuk menyalahkan Petrus atau menghakimi Petrus, melainkan untuk mengajarkan kepada Petrus
bagaimana kasih yang benar, kasih yang Allah inginkan. Cara yang sama dilakukan Yesus kepada umat manusia. Yesus adalah Tuhan, tetapi untuk bisa memulihkan hubungan dengan manusia, Yesus merendahkan dirinya dengan menjadi sama seperti manusia. Di dalam ayat 18 sampai ayat 19 mengatakan ini menunjukkan bahwa akhir yang sempurna di mana Petrus berhasil dimenangkan oleh Yesus. Inilah akhir hidup Petrus. Bagaimana akhirnya Petrus berhasil membuktikan kasihnya kepada Yesus yang Yesus inginkan. Menurut tradisi Petrus disalib di Roma di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Kira-kira 68 Masehi, dan atas permintaannya sendiri dia disalibkan terbalik. Karena apa? Dirinya merasa tidak layak ketika harus disalib sama seperti Yesus. Pada akhirnya Petrus berhasil membuktikan kasihnya kepada Yesus. Bukan karena Petrus sanggup melakukannya, tetapi karena Yesus yang mengajar dan memampukan Petrus untuk melakukannya. Tanpa kasih yang benar, Petrus tidak akan mampu menggembalakan domba-dombanya. Jemaat Tuhan yang saya kasih, sama halnya dengan Petrus. Tuhan sering mengkonfirmasi panggilan berulang-ulang kepada kita melalui berbagai banyak hal. Baik itu ketika kita dalam pencobaan, penderitaan, di dalam suka, di dalam kelimpahan. Tuhan ingin supaya kita tetap terbukti mengasihinya sampai kita bisa berhasil mencapai kasih yang Tuhan inginkan, mencapai garis akhir serta mengakhiri pertandingan dengan baik. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membalas kasihnya dengan kasih agape. Tuhan Yesus sudah menjumpai kita dengan cara yang sama. Yesus menggunakan untuk menjumpai Petrus juga. Tuhan Yesus menemui kita mungkin pada saat kita kerja. Lalu saya sampaikan tadi, ketika kita suka duka di dalam sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh fisik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus merendahkan dirinya dan menerima kita yang seharusnya tidak layak menerimanya. Menerima apa? Menerima kasih karunia-Nya. Tetapi melalui Yesus kita dilayakkan. Sekarang saatnya kita membuktikan kasih kita kepada Yesus dengan kasih yang terbesar, dengan kasih seperti kasih yang Tuhan sudah tunjukkan kepada setiap kita. Mari Bapak Ibu, tunjukkan pada Tuhan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang mampu mengasihinya dengan kasih agape. Dan seperti kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang terakhir, setia melayani Tuhan sampai akhir hayat. Melayani Tuhan melalui domba-dombanya. Melayani Tuhan dengan setia bukan hanya kewajiban gembala, hamba Tuhan, atau mahasiswa teologi, namun merupakan kewajiban kita sebagai orang yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah Tuhan layakkan. Bapak Ibu Saudara, jika kita mengatakan mengasihi Tuhan, berarti kita mau melayani Tuhan. Jika kita berkata aku melayani Tuhan, berarti Bapak Ibu Saudara seharusnya mengasihi Tuhan. Jangan katakan aku mengasihi Tuhan, tetapi Bapak Ibu tidak sadar bahwa Bapak Ibu tidak melayani Tuhan. Atau jangan katakan aku sudah melayani Tuhan dengan setia, tetapi sebenarnya kita sedang tidak mengasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan ini. Dan biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan
menaikkan satu pujian yang mengatakan, ku mau setia sampai akhir hidupku. Mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Mari Bapak Ibu, renungkan firman Tuhan ini dan pujian ini. Mari kita naikkan. Mari bersama-sama katakan, ku mau setia, ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu, di dalam kerajaanmu, di dalam kerajaanmu. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Kami mau setia melayani Engkau. Bapa, di dalam nama Yesus kami tahu ini berat, ini sulit. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memampukan kami untuk kami boleh mengasihi seperti yang Tuhan mau, sehingga kami boleh melayani Engkau sampai setia. Terima kasih Tuhan, biarlah karya-Mu nyata atas kami. Karya Tuhan juga nyata atas jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah bukan kasih Phileo yang mereka ungkapkan, yang mereka lakukan, yang mereka berikan kepada Engkau, tetapi kasih agape. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara kepada jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Terus untuk berpengharapan kepada Engkau, mengandalkan dan mengutamakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa saat ini, kami mau bersuka cita bersama-sama karena karya Tuhan nyata atas jemaat-Mu Tuhan, dan di mana Tuhan tambahkan usia 1 tahun. Kami berdoa saat ini untuk Ibu Dewi Setio Asih. Kami berdoa untuk Ibu Pradia Paramita. Kami berdoa juga untuk Bapak Ari. Tuhan, Kau memberkati kehidupan mereka. Biarlah bertambahnya usia, mereka boleh bertambah kasihnya kepada Engkau. Mereka boleh semakin berkualitas di dalam Tuhan. Mereka boleh semakin mengasihi Tuhan, mengandalkan dan mengutamakan Engkau. Bapa, di dalam nama Yesus, memberkati di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, kehidupan pribadinya Tuhan berkati. Apapun yang diperbuatnya Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kesehatan, kekuatan Tuhan berikan kepada mereka. Dan kami juga berdoa untuk Ade Elora yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun. Tuhan memberkati tumbuh kembang anak-Mu ini Tuhan. Biarlah kelak nanti menjadi anak Tuhan yang berkualitas, menjadi pemimpin yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, kesehatan, kekuatan Tuhan berkati. Biarlah segala aktivitas kegiatannya boleh mendukung di dalam tumbuh kembangnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah tahun ini hidup kami. Kami mau serahkan sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu. Dan pada pagi hari ini, biarlah Tuhan, Engkau yang memampukan kami untuk boleh menikmati berkat Tuhan, menikmati karya Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Kami mau serahkan sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan mengakhiri ibadah yang sudah kita lakukan melalui ibadah online. Dan siapkan hati, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu di dalam pekerja usahamu, di dalam rumah tanggamu, hasil bumimu. Tuhan memberkati engkau, buah kandunganmu. Tuhan memberkati engkau, setiap keluarga dan sanak saudaramu. Dan anak cucu tidak meminta-minta. Apapun yang dikerjakannya dibuat berhasil.
hari ini lebih baik daripada kemarin. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Selamat hari Minggu bersama Yesus. Kita bisa salam sehat, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, menggunakan masker pada saat keluar, dan tetap jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati.